Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan tentang Excel. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar tentang VLOOKUP sama VLOOKUP. Gimana sih kita mengambil data dari sebuah tabel, ya tabel master yang berbentuk horizontal maupun vertikal. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam Excel-nya. Oke, jadi kita ada Excel seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini ini saya besarkan. Jadi di sini ada tabel transaksi ya. Jadi yang atas ini adalah tabel transaksi pembelian tiket. Nanti kita akan mengisi tabel ini. Kita akan mengisikan tabel ini berdasarkan apa? Berdasarkan referensi dari tiga tabel di bawah. Jadi ada tabel makanan yang berbentuk horizontal ya. Jadi di sini ada datanya, kodenya memanjang, kemudian isiannya, kemudian ada tabel tujuan ya. Di sini tabel kota sama harganya seperti tabel biasa, jadi tabelnya menurun. Nah, sama yang tabel kelas. Kelas juga sama, tabelnya menurun. Nah, data ini yang akan menjadi referensi kita untuk mengisikan sumber data atau isian yang ada di tabel transaksi. Seperti itu. Jadi tabel transaksi itu kita hanya mengambil dari kode-kodenya aja untuk mengisikan isiannya sesuai data yang ada di tabel masing-masing. Oke, di tabel transaksi ada yang pertama di sini ada tanggal keberangkatan ya, terus kemudian ada kode tiket, ada nama, tanggal pembelian. Nah, data-data yang ada di sini nanti akan kita isikan sesuai referensi yang ada di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan data di kode tiketnya. Seperti itu. Oke, yang pertama kita langsung aja. Di sini ada tujuan. Jadi di tiket ini kita akan mereferensi ke kode tujuan. Jadi kode tujuan di sini ada sub, DPS, BDO dan lain-lain. Jadi sub DPS itu adalah 3 digit awal ini. Ya, ini coba kalau tak ganti warnanya. Nah, 3 digit awal ini yang kita ambil untuk kode. Ini tak besarin ya, teman-teman biar kelihatan. Nah, ini. Jadi kode ini 3 digit awal ini yang akan kita ambil berdasarkan referensi dari tabel ini. Oke. Nah, sebelum ke sana, ini tak tambahkan satu kolom ya di sini. Ini tak tuliskan aja kode tujuan ya, ini untuk mempermudah aja. Jadi teman-teman kalau semua bingung dengan mengisikan banyak rumus, jadi bisa dibuat per step aja biar tidak bingung. Oke, step pertama kita ambil 3 digit pertama. Jadi karena kita mengambil yang warna merah ini ya, warna merah 3 digit pertama ini ada di sebelah kiri, jadi pakai fungsi left. Oke, left linknya yang ini, terus titik koma atau koma, berapa karakter yang kita ambil? 3. Nah, ini yang kita ambil adalah kode tujuannya ini. DPS, sub, DPS, dan lain-lain. Ya, ini ya sesuai data yang di sini. Nah, kemudian kalau DPS itu apa? Denpasar. Sub itu apa? Surabaya, dan seterusnya. Itu berdasarkan data yang di sini. Jadi kalau kita biasanya pakai if else itu bisa. Nah, kali ini kita belajar mencoba, kemarin sudah belajar yang if else-nya ya. Jadi sekarang kita coba pakai VLOOKUP. Langsung mengambil dari tabel. Jadi untuk yang tabel tujuan ini, karena kita referensinya di sini ya, karena tabelnya menurun, jadi kita pakai yang vertikal. Jadi sama dengan, sorry, ini sebelumnya saya rata kiri dulu ya, biar tulisannya terlihat. Sama dengan VLOOKUP, ya ini ya, VLOOKUP. Lookup value-nya mana? Lookup value-nya itu ini, ya. Kalau teman-teman nanti langsung bisa langsung lookup value-nya itu pakai rumusnya left berapa tadi. Kemudian titik koma, tabel array. Tabel array-nya adalah tabel ini. Oke, tabelnya kita blok satu tabel gini, semua tabelnya kita blok. Terus kemudian titik koma lagi, kolom indeks. Kita mau ngambil kolom berapa? Ini kolom 1, tujuan ini kolom 2, harga ini kolom 3. Karena kita butuh ke tujuan, maka kita butuh kolom 2. Kita isikan aja 2. Nah, range of value di sini, teman-teman bisa ngisikan false. Jadi kalau false itu berupa isian atau yang lain ya. Jadi kalau yang true ini biasanya dipakai untuk match, jadi untuk yang data berupa angka. Tapi kalau kayak keuangan, pilihan, data teks dan lain-lain lebih mudah pakai false. Lebih aman false. Oke, ini kita pakai false. Nah, ini dari DPS itu Denpasar. Oke, kalau udah tinggal kita copy ke bawah. Nah, ternyata ada error di sini. Apa errornya? VLOOKUP-nya benar, tapi tabelnya ini bergeser. Ya kan, yang warna merah ini bergeser ya. Jadi kesalahan kita adalah
harusnya tabel ini kita kunci. Jadi saya undur dulu ya, tak kembalikan ke awal. Kita kembali ke sini. Jangan lupa yang warna merah ini ya, tabelnya kan ini warna merah blok ini ya. Ini kita kunci. Caranya dengan ditekan tombol F4. Nah, mengunci seperti ini ada tanda ada tanda dolarnya. Oke, kalau udah tinggal kita arahkan ke bawah. Sorry kebanyakan. Nah, seperti ini. Jadi tidak akan berubah. Nah, ini ya contohnya ini lah. Dia tidak akan berubah. Oke, aman ya. Ketemu untuk tabel tujuan. Nah, sekarang yang harga. Harga sama. Harga juga masih mengambil dari tabel tujuan berdasarkan kode. Jadi ini sama. Kita pakai fungsi VLOOKUP. Lookup value-nya tadi ini. Ya, tabel array-nya. Tabel ini. Jangan lupa dikunci. Oke, terus kemudian kolom berapa? Harga sekarang ada di kolom 3 ya. Kolom 1 itu kode, kolom 2 tujuan, harga di kolom 3. Terus kemudian lookup value-nya false. Oke, ini. Sorry. VLOOKUP, lookup value-nya dan pasar false. Nah, ini ya harganya sekian. Ini tinggal kita copy. Nah, ini harga-harga sesuai kolom yang ada di sini. Oke. Nah, kalau semua ini kita rubah ya, ini 750, tak rubah jadi 900. Maka di sini juga akan berubah. Jadi ini berdasarkan referensi. Jadi kalau teman-teman merubah di tabel referensinya, tabel masternya, maka tabel transaksinya juga akan berubah. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk menentukan kelas. Kelas ini ya, kita lihat di sini. Kelas itu berdasarkan kodenya. Jadi XYZ ini ya. Maka XYZ itu didapat di sini. Nah, ini Y. Ini kita rubah ke warna kuning. Sorry, nggak kelihatan ya. Ke warna biru. Ya, yang warna biru ya. Nah, jadi kita akan mengambil data warna birunya itu. Nah, ini agak geser dikit. Ya, teman-teman, biar masih kelihatan kan. Oke, biar kelihatan ya. Sorry ya, tak geser dikit. Nah, kelas berarti kita ambil yang warna biru. Oke, ini kayak tadi ya. Ini tak tambahkan sedikit, tambahkan satu kolom kode kelas itu ya, biar mudah. Jadi kita membutuhkan mengambil data Y, Z, X itu ya. Maka pakai fungsi mid. Kita akan mengambil data tengah. Mid dari mana? Teks ini. Oke, titik koma. Start karakter keberapa? DPSY. Berarti Y itu DPSY. Y adalah karakter keempat. Kita ambil sebanyak berapa? Sebanyak satu karakter. Jadi kalau kita ambil dua, berarti Y sama min. Seperti itu. Oke, ini ya. Nah, terus kelasnya gimana? Maka kelas sama kita ambil dari data ini ya. Kelasnya ini VIP dan lain-lain. Maka sama dengan kita VLOOKUP. Oke, lookup value-nya XYZ tadi. Tabelnya mana? Tabelnya data kelas ini. Oke, jangan lupa dikunci. Kemudian titik koma kolom ke 2 kelas VIP. Kolom ketiganya kosong, kolom keempatnya diskon. Harusnya diskon ke sini ya, karena kita insert kelas ini tadi XYZ-nya, kodenya, maka dia bergeser, nggak apa-apa. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan kolomnya aja. Jadi tadi kelas kita pakai kolom kedua. Range-nya bisa false, true, atau kalau mau pakai angka 0 sama 1. Kalau 0 itu false, kalau 1 itu true. Seperti itu. Oke, ini ya kelasnya ya, bisnis dan lain-lain. Sorry, kebanyakan. Oke, seperti ini. Oke, kalau udah, sekarang kita pakai yang model ini. Satunya, menu. Menu itu didapat dari sini. Ini ya, P1. Oke, kalau P1 ini berarti tak kasih warna oranye ya, teman-teman. Nah, kelihatan ya, warna oranye ya, P1. Berdasarkan data di sini. Oke, jadi di sini kalau teman-teman bingung nggak tadi ya, sama kita tambahkan satu kolom ya, kode menu. Nah, ini kita sesuaikan aja. Kode menu tadi sama dengan mid ya. Kita ambil mid dari mana? Dari sini. Nah, mid di sini start karakter ke berapa? DPS 3, 4, 5, 6. Berarti 6, karakter ke-6 sebanyak berapa? 2 digit atau 2 karakter. Nah, ini yang diambil P1, P2, dan 3.
Oke, sudah ini ya. Nah, menunya sama. Karena ini tabelnya kita melebar atau ke samping ya, bukan ke bawah, jadi kita pakai yang H lookup. Nah, ini ya. Ini H lookup. Lookup value-nya yang ini, kemudian titik koma, tabelnya, tabelnya yang tabel makanan ini ya. Oh, sorry, kurang. Tabel makanan ini sama kayak tadi kita blok, terus kemudian jangan lupa dikunci. Nah, kalau tadi kolom sekarang baris, kita mau menampilkan baris berapa? Nah, barisnya adalah baris ke ini ya, baris kedua. Jadi barisnya dua sama true false-nya pilih yang false atau nol, false ini atau nol. Nah, ini paket A, B, C dan seterusnya. Oke. Kalau sudah kita tampilkan juga untuk harga makanan. Harga makanan sama ya, kita ini ya, pakai yang ini ya. Pakai harganya makanan ini ya. Jadi sama dengan H lookup, lookup value-nya itu P1 tadi, titik koma, tabelnya ini ya, sorry kurang ke sini, tabelnya ini kita blok, kita kunci, oke, terus kemudian kita perlu baris ketiga ya, ini untuk harga ini baris ketiga, terus kemudian titik koma, sorry titik koma, false. Nah ini 45.000 ya, paket 45.000. Oke, kalau udah tinggal disesuaikan aja. Jadi seperti ini ya, ini langsung formatnya. Nanti kalau teman-teman mau ngerubah tinggal di more format aja. Oke, ini totalnya, total harga makanannya. Nah, kemudian untuk diskon, ya, diskon di sini ada aturannya. Semua harga di sini nanti dapat diskon. Kalau pembelian dari keberangkatan itu adalah lebih dari 60 hari, itu dapat diskon. Oke, jadi ini saya insert dulu, ya, kita buat total harganya dulu ya, biar teman-teman nggak bingung. Harga biasa ini, harga tiketnya ditambah harga makanan. Oke, ini harganya, ya. Nah, untuk diskonnya, kita buat ini dulu. Harinya, ya, kan tadi kan ada selisih harinya ya. Ada selisih hari. Nah, ini ya. Dari diskon ini ada diskon didapat jika pembelian lebih dari 60 hari. Oke, 60 hari dari mana? Ini. Nah, ini kan ada. Nomor satu ini 2 Mei, pembeliannya tanggal ini semuanya berangkat tanggal yang sama. Cuman belinya beda-beda lah. Maka yang lebih belinya itu lebih dari 60 hari itu dia dapat diskon. Gampang aja dari tinggal tanggal keberangkatan ya dikurangi tanggal pembelian. 88 hari. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, sorry, ini ada error ya. Apa? Kita cek. Oh, ternyata ini tanggal keberangkatannya bergeser. Jadi, jangan lupa teman-teman, tanggalnya itu harus kita kunci. Oke, tanggal keberangkatan ini ya. Sorry, ini tak perkecil ya teman-teman biar kelihatan. Posisinya kita sudah melebar sekali ya. Oke, ini ya warna biru ini tanggalnya ini ya. Ini kita kunci F4. Nah, ini kunci baru copy ke bawah. Nah, ini tanggalnya. Nah, sudah kalau sudah tinggal dicari diskonnya. Jadi, diskonnya kan sama dengan if kalau ini lebih dari 60 maka dia dapat diskon kan. Kalau kurang dari 60 dia diskonnya 0 gitu kan. Nah, dapat diskon. Jadinya seperti itu. Nah, dapat diskon. Diskonnya berapa? Diskonnya ini. Berarti diskonnya itu adalah berdasarkan kelasnya masing-masing. Maka diskon ini tadi kita rubah. Diskon ini berdasarkan apa? VLOOKUP. Lookupnya apa tadi ya? Ini ya. Kelas ini, titik koma, tabel mana? Tabel kelas ini, kemudian F4 ya, titik koma, kolom ke 1, 2, 3, 4 ya, kolom keempat, titik koma, 0. Atau false, false saja ya, biar nggak bingung. False, jangan lupa ditutup. Oke, jadi ya teman-teman ini memanjang gini, jadi VLOOKUP ini adalah true-nya, false-nya ya 0 ini, kayak gitu. Nah ini, sorry, X, Y, Z,
VLOOKUP. Ah, kok 0 ya? Oke, kita ulangi aja ya dari sini ya. Teman-teman nggak bingung. Oke, kita ulang ya. Sama dengan if, sorry. If jika apa? Jika ini lebih dari 60, maka VLOOKUP, local value-nya apa? Local value-nya itu Y, kemudian titik koma, tabel array-nya itu tabel kelasnya ini dikunci, oke, terus titik komanya kolom keempat, titik koma false. Oke, kalau tidak maka dia nol. Yes. Hmm, sebentar, apa yang salah? Kolom satu 2 3 4. Kolom keempat ini false. Loh, sorry, ini tak persenkan aja. Nah, sorry ya. Jadi formatnya adalah dia bukan format persen. Jadi dari rumus nggak ada yang masalah ya. Sama semua, cuman karena tadi formatnya itu format angka, maka 15% kan 0,15 ya. Jadi dia bacanya adalah 15. 0,15 adalah 0. Berarti 0 angka di belakang koma. Makanya kita buat persen ya. Jadi caranya gini tadi ya. 0 ini kita langsung ini aja. Bagian atas di sini ada persen ya. Persen setel. Nah, jadi 15%. Begitu. Oke. Harganya tinggal kita jumlahkan aja. Jadi dari sorry, sebelum itu kita tambahkan diskonnya ya. Diskon yang didapatnya itu diskon rupiahnya adalah harga ini dikalikan 15%. Sorry. Formatnya jangan ke persen, formatnya ke general. Ke ini, Komastel. Jadi ini total diskonnya. Jadi 164.000, yang ini apa diskonnya 0. Harganya berapa? Dari harganya tinggal kita jumlah aja dari sini. Total harga dikurangi diskon. Nah, ini total harga belinya. Oke. Jadi memanjang sebanyak ini. Nah, ini kalau udah teman-teman, kalau yang referensi-referensi tambahan tadi ya kayak kode ini kita hide aja biar kembali ke format semula. Kemudian ini juga kode kelas ini kita hide, kode menu juga kita hide. Terus kemudian harga makanan boleh kita hide biar nggak terlalu panjang. Total, kemudian total harga, diskon aja kita hide, sama diskon yang ini kita hide. Oke, jadi langsung seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal mengisikan beberapa model yang ada di bawah ini. Oke, ini tak rubah warnanya ya, teman-teman biar kelihatan. Tak rubah ke sini. Nah, total pembelian berapa? Jadi tinggal kita sama dengan sum total semua. Total pembeliannya sekian, 8 juta. Nah, sekarang total dari kelas VIP aja. VIP mana? VIP itu ini ya. VIP, 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 VIP. Oke, ini kalau tak warna kuning gini ya. Ini kuning, ini, 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 ini. Oke, ini ya. Jadi dari 4 itu. Totalnya berapa? Kalau kita manual, sorry, di bawahnya ini ya. Kalau kita manual, ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Harusnya 3.600.000 ini. Kalau kita pakai rumus,
sama dengan terus menjumlahkan pakai sum ya. Karena ada kriteria VIP, jadi sum if. Range-nya mana? Range yang mau kita cek itu ini. Ya, kita blok kelasnya, kemudian titik koma. Kriterianya apa? VIP, jangan lupa pakai petik ya. Oke, titik koma. Yang dijumlahkan mana? Ini. Nah, ini ya, 364 ini. Ini format ya, teman-teman. Kalau mau ngambil formatnya ini sama, 311, jadi klik yang posisinya yang mau kita copy formatnya aja, terus kemudian klik format, tinggal diklik yang tujuannya. Jadi secara otomatis dia formatnya, tipenya berubah sesuai format sheet-nya. Oke, sama ya. Nah, kemudian yang Denpasar dan VIP. Oke, kita ke sini. Denpasar VIP. VIP ini Jogja dan Pasar. Nah, jadi yang ini aja yang sekarang dirubah. Yang biru. Jadi yang ini. Oke, jadi yang itu totalnya berapa? Totalnya ini plus ini. Dan pasar VIP itu 2.210.000. Jadi sama kayak tadi, kita pakai sum if ya. Sum if itu kalau kriterianya satu VIP. Nah, ini kan kriterianya kita ada dua, VIP dan pasar. Itu bisa pakai sum if S. Jadi S itu bisa mulai satu dan seterusnya. Kalau sum if itu hanya untuk satu kriteria, VIP atau Denpasar aja. Kalau sum if S itu bisa VIP aja, Denpasar aja, atau VIP dan Denpasar dan bisnis dan lain-lainnya itu bisa sesuai kebutuhan. Oke, kalau di sum if S yang pertama diminta adalah subnya, range-nya yang mau dijumlahkan. Yang mau dijumlahkan ini, terus baru kriterianya. Kriteria pertama, teman-teman bisa milih Denpasar dulu atau VIP dulu, bebas. Ini contohnya VIP dulu ya. Saya blok yang kriteria range pertama, yang kelas, titik koma, jangan lupa petik, VIP, VIP, petik. Kemudian range yang kedua apa? Nih, range kedua ini, titik koma, petik, Denpasar. Oke, kalau udah, petik, kemudian ditutup. 2.210.000. Oke, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi, silakan dicoba, silakan diikuti videonya. Jadi kita sudah bisa mengisikan tabel referensi ini berdasarkan data di HLOOKUP sama VLOOKUP. Jadi berdasarkan data lain. Jadi teman-teman kalau mau ngambil data referensi itu ada dua cara. Yang pertama bisa pakai if else. Kalau datanya banyak ya mungkin if else-nya juga akan bersambung banyak. Cara kedua adalah bisa menggunakan referensi tabel HLOOKUP VLOOKUP. Syaratnya adalah kita harus membuat tabel masternya dulu seperti ini ya, tabel makanan. Kalau memanjang pakai HLOOKUP, kalau menurun tujuan, kemudian kode kelas itu pakai VLOOKUP. Oke, kalau gitu sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Nanti kita akan ketemu di video yang lain ya. Nanti mungkin ada beberapa informasi, ada beberapa rumus lain yang bisa sering kita gunakan di Excel. Oke, kalau gitu kita sampai sini dulu. Semoga ya ilmu ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.